kembali lagi bersama gue Aryani Anis dalam konten Eksplorasa. Kali ini gue lagi ada di Jalan Surya Kencana lagi dan ingin mencoba makanan legendaris lainnya di Kota Bogor. Namanya Asinan Bogor Gedung Dalam. Nah, di sini ada dua jenis. Misalnya ada asinan sayur sama asinan buah. Penasaran dua-duanya? Yuk kita coba. Oke guys, jadi gue pengen menjelaskan secara singkat kenapa sih namanya jadi Asinan Gedong Dalam. Jadi Gedung Dalam atau Gedong Dalam yang kita kenal sekarang ini adalah nama bangunan di Jalan Surya Kencana. Dan bangunan ini didirikan oleh seorang kapitan Cina atau pemimpin Cina di kawasan tersebut. Nah, orangnya itu namanya Tan Guan Piao. Beliau mendirikan bangunan ini antara tahun sekitar 1875 hingga 1883 untuk menampung warga Cina yang bermargatan dan juga menampung orang-orang Cina yang kurang mampu yang tidak memiliki tempat tinggal. Sedangkan asinan ini sendiri didirikan pada tahun 1970 oleh Chu Pong. Nah, itu berdirinya di Jalan Siliwangi nomor 27C. Sekarang gue udah ada di Asinan Gedung Dalam dan setelah masuk gue kaget, ternyata gedungnya panjang banget ke dalam sana. Dan ternyata asal mula kenapa dikasih nama Asinan Gedung Dalam karena memang gedungnya itu masuk ke dalam gitu. Fun fact, kalau misalnya mau lihat belakang, lihat aja guys. Kalau kalian mau tahu, Asinan Gedung Dalam ini secara konsisten berhasil mempertahankan nama hingga kualitas rasanya sampai sekarang ini. Kalian mau tahu berdirinya udah berapa lama? 30 tahun, gila gokil ya. Nah, makanya itu Asinan Gedong Dalam ini wajib banget kalian coba. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu makanan legenda khas Kota Bogor. Jadi wajib banget dicoba. Kalau nggak coba kalian berarti belum sah ke Bogor. Oke, jadi di sini udah datang ada asinan buah sama ada asinan sayur. Nah, kalau misalkan kita bedah lebih dekat lagi, di asinan sayur itu ada khasnya di sini, dia ada sawi asin, ada kucai. Nih, kalau misalkan mau lihat ya, ini ada sawi asin nih. Ini sawi asin, ini ada kucai. Nih, ini ada kucai. Terus dia ada lobaknya juga, lobaknya dia diserut. Ada lobak. Ada tahunya juga yang mana kita nggak temuin di asinan yang lainnya, dan ini akan mempengaruhi rasa dari kuahnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan di di asinan buah dia ada bengkoang, ada kedondong, ada manisan salak, terus ada nanas, ada jambu air, bukan jambu darat, iya. Terus ada apa lagi ya? Di sini mungkin isinya itu aja sama kacang. Nah, ini kalau misalkan emang mau tahu, manisan salak itu akan mempengaruhi rasa dari kuahnya juga. Jadi ini semuanya sebenarnya basic kuahnya satu, tapi karena mereka punya ada ibaratnya sayur dan buah yang punya rasa khusus, itu akan mempengaruhi rasa yang ada di piring, bukan rasa di hati. Iya. Dan alhamdulillahnya akhirnya gue bisa cobain makanan legendaris lainnya di Kota Bogor. Contohnya apa ya? Kayak ini nih, Asinan Gedong Dalam. Jadi untuk kalian sobat Eksplorasa wajib banget kalian kalau visit ke suatu kota, kalian harus cobain makanan legendarisnya. Jangan cuman nyobain makanan viral. Ingat ya, kalian harus bisa bedain mana makanan viral, mana makanan legendaris. Kalau makanan legendaris itu biasanya memang sudah pasti enak. Nah, kalau viral kita belum jamin guys gitu. Jadi kalian wajib banget coba. Kenapa sih wajib coba? Karena kita harus mempertahankan makanan-makanan legenda ini agar bisa tetap eksis di Nusantara. Oke. Jadi setelah dicobain, rasanya kalau di sini lebih manis, karena kan tadi ada manisannya. Nah, kalau misalkan di sini dia rasanya lebih, jadi ada asinnya, karena ada sawi asin sama ada kucainya yang udah difermentasiin, dan jadi kayak ada karakteristik yang beda. Wajib kesini ya, cobain Asinan Gedung Dalam. Oke, jadi untuk kuahnya itu sendiri di sini dipisah.
Jadi jangan pernah khawatir kalau misalkan takut apa ya, ibaratnya si buahnya jadi nyerap rasa kuahnya gitu atau sebaliknya, itu nggak akan, karena itu bakal dipisah dan itu langsung dituang saat kita pesen. Jadi bukan direndam. Nah, saran gue kalau misalkan pada pesen ini buat di rumah, lebih enak lagi kalau misalkan dimasukin ke dalam kulkas. Dingin-dingin dimakan, wah itu enak banget. Apalagi pakai cabenya sama kerupuknya, ada kerupuknya juga. Tapi dimakan gini juga udah enak. Jadi terserah, itu pilihan masing-masing. Silahkan memilih yang enaknya kayak gimana. Yang penting jangan lupa pesen asinan gedung dalam. Oke guys, kayaknya gue harus berberat hati nih untuk menutup cerita perjalanan tim Explore Rasa di hari ini. Tapi jangan pada bersedih ya, karena kita akan melakukan perjalanan Explore Rasa yang jauh lebih keren, jauh lebih nikmat, jauh lebih seru di episode selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa follow Instagram kita di @arditaentertainment buat tahu perkembangan konten kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini biar tahu kalau ada konten baru. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah, kita wajib kemana lagi. Siapa tahu kan kalian punya cerita masa kecil sama keluarga makan di mana. Karena kenangan itu enak untuk dirasakan. Iya, kenangan itu tercipta di meja makan. Jadi gue merasa senang sekali kalau bisa nge-review, bisa merasakan kenangan kalian bersama keluarga. Oke? Jangan lupa Explore Rasa, karena Nusantara kaya akan rasa. Bye-bye! Ngaduk-ngaduk serius sih dimakan kacang, men. Oke. Ini gue aduk-aduk, yang diambil kacangnya. Kacangnya enak. Metro TV tuh kayaknya. Mungkin Metro TV mau endorse kita. Datang kok. Betinya habis.